وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berbagai macam nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Malam ini kita akan baca bab yang ke-13. Beliau di sini berkata, Babu bayani kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi bab niki makin gina jelasang itu bahwasanya jalan kebaikan itu banyak. Jalan untuk mendapatkan pahala niki luwe jalannya. Untuk mendapatkan pahala bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan mengaji, membaca Al-Quran, berzikir, tapi jalan untuk mendapatkan pahala niki sangat banyak. Nah, itu makin di bab niki akan dijelaskan kita. Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kita banyak jalan untuk mendapatkan pahala. Dan niki tentu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Karena kan di selapuan te mei idap sholat no. Di selapuan di. Di selapuan te mei idap puasa no. Di selapuan te mei idap baca Quran no. Sangara endah lengan itu nengke wah sebulan ruana di tuang buka Quran ruana. Atau sang ara endah siwah berbulan-bulan duang buka ya ruana. Ara ngenuki. Sang wahara setahun duang buka ya ruana endah. Nah, seandainya kata pahala itu hanya lewat baca Quran, berarti kan luwe lengan niten dek tegin mau pahala. Tapi dari kemurahan Allah menjadikan banyak jalan bagi kita untuk mendapatkan pahala, banyak jalan. Bahkan sampai misal berdagang, bertani, beternak, mun berdagang sang selapuan, wah ruan mun berdagang aja. Jelo ini berdagang kita ini. Jelo ini bertani kita, beternak kita, rata-rata munino aja. Nah, dari pintu itu bisa kita dapat pahala. Dari pintu itu bisa dapat pahala. Karing periri niat, nah, itu saja. Karing periri niat.
di mana kita mencari rizki itu, niatkan dia bahwasanya itu perintah dari Allah. Ya nyuruh itu. Allah nyuruh kita minta rizki halal. Ya ayyuhan nas, kulu minat thayyibat, kata Allah Subhanahu wa taala. Hai seluruh manusia, makanlah yang baik-baik. Berarti Allah nyuruh kita meminta makanan yang baik. Sehingga begitu kita bekerja, niatkan pekerjaan itu sebagai bentuk merealisasikan perintah dari Allah. Niatan anggun tesibagawean niki sebagai bentuk melaksanakan perintah dengan Allah si nyuruh kita mencari rizki yang baik. Begitu itu kita niatkan, maka mencari rizki itu akan menjadi pintu pahala. Berdagang itu akan menjadi pintu pahala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan at-tajir al-muslim as-saduqul amin yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin. Seorang pedagang yang muslim, yang jujur, yang amanat, nanti akan dibangkitkan dia bersama Nabi dan bersama Siddiqin. Subhanallah. Nabi kencana tebangkitan. Karena sisi kancante nebangkitan, maka ino derajat, kence derajat. Di sini siapa ini dibangkitkan bersama Nabi dan Siddiqin? Tajir, yaitu pebisnis, pedagang. Yang dia muslim, yang dia jujur, yang dia amanah. Angka pedagang ini munteniatang ia melaksanakan perintah Allah, maka ini akan berbuah menjadi pahala. Bahkan yang terperhatian seluruh hidup kita ini, niatkan dia untuk Allah, maka setiap detik itu akan berbuah pahala. Karena Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku untuk Allah Subhanahu. Hidupnya seluruhnya ini untuk Allah. Setiap napasnya ini dia niatkan untuk Allah. Tinduknya untuk Allah, tokolnya untuk Allah, jalannya untuk Allah. Yaitu tujuannya hidup sepenuh hidupnya ini untuk merealisasikan peribadatannya kepada Allah, merealisasikan penghambaannya kepada Allah. Maka setiap detik niki ingin berbuah jari pahala. Kak dengan muslim niki para jamaah sok ndak nebedosa doang. Yang penting ndak nenggawe dosa doang, maka tinggi derajatnya. Karena setiap detiknya itu akan berbuah pahala dengan muslim ini. Dengan catatan ndak gawe dosa doang kah? Ndak gawe kesyirikan, ndak gawe kebid'ahan, ndak gawe kemaksiatan, maka setiap detik itu akan menambah pahalanya, meningkatkan derajatnya terus. Angka muslim terbaik, muslim yang paling panjang usianya. Si paling pelu umurnya. Kenapa demikian? Karena terus berumbuk pahalanya, terus berumbuk. Selama dia tidak ngerjakan maksiat. Keintinya joang maksiatno, maka jadi dengan mulia wahepet. Karena orang muslim itu hakikatnya setiap detiknya itu adalah ya pintu pahala bagi dia. Tapi kita kembali ke bab kita. Bahwasanya pintu-pintu atau jalan-jalan pahala niki sangat banyak dibuatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita sudah baca beberapa hadis dari bab ini. Mungkin kita akan baca hadis yang ketiga dalam bab niki, dan dia hadis yang ke-119 dari kitab Riyadhus Shalihin niki. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, Ats-tsalitsu, hadis yang ketiga, anhu, darinya, yaitu dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati." Nabi kita bersabda yang artinya ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Perbuatan-perbuatan umatku itu ditampakkan oleh Allah kepadaku. Dijelaskan oleh Allah kepadaku amalan-amalan umatku. Hasanuha wa sayyi'uha. Entah itu amalan yang bagus maupun amalan yang buruk. Seluruh amalan umatku diperlihatkan kepadaku, kata Nabi SAW. Dijelaskan oleh Allah kepadaku amalan-amalan yang telah dilakukan oleh umatku. Entah itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Fawajadtu, kata beliau SAW. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, dan aku dapati di antara perbuatan umatku yang baik, di antara perbuatannya yang baik. Perbuatan baik niki mendatangkan dosa atau pahala? Pahala. Beliau mengatakan di antara perbuatan umatku yang baik, al-adza yumatu 'anit thariq, yaitu gangguan-gangguan yang mereka singkirkan dari jalan-jalan. Li antara pahala umat ini si kita ni si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Nabi biasanya gangguan siarak lerurong batu, Nabi anda ranting, duri, dan lain sebagainya itu. Nah itu diantara pahala yang beliau lihat, pahalanya umat ini. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan diantara amalan-amalan buruk mereka yang saya diperlihatkan adalah an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan, yaitu keburukan an-nukha'ah, dahak. Dahak, Nabi bahasan kita dahak. Koyak niki, dahak yang ada di masjid dan tidak ditumput dahak itu. Dalam arti berarti arak dengan bedahak le masjid. Setelah dia bedahak, ndek tumput dia. Kan ngenang ndek tumput dia. Karena masjid Nabi telai sallallahu alaihi wasallam lantainya apa? Tanah lantai. Mun itu aja Masya Allah, karpet. Runjuk telu karpet, Masya Allah. Wah, keramik karpet runjuk telu. Luar biasa itu aja. Nabi telai sallallahu alaihi wasallam lantai masjidnya itu tanah. Sehingga mereka yang berludah di sana karingna kerik tanahnya terus tumput, selesai wah ludahna hilangnya ludah. Nah, lagu arah antara mereka beludah dia tumputnya. Dia tumputnya ludah no. Sehingga kelihatan kotor masjid itu. Kelihatan jorok dia. Ekek ruaneu. Nah, itu diantara dosa dari umat ini yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ngotorin masjid.
Ngotorin masjid dosa berarti. Ngombe doang contohnya ngotorin masjid. Ya, betusi ya, ini sesuai dengan hadis. Lagu masa arah betusi ini karpet mare ini jenangnya nih, Masya Allah. Ya. Dengan jendela, nah tentu begitu dia betusi dari jendela, ndekep le jendela itu. Kotor atau tidak ini? Kotor. Jatuhlah dia menjadi dosa. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah berarti di hadis ini bisa mengangkat batu menjadi pahala. Ngangkat batu jadi pahala. Tapi niatnya ngangkat batu itu untuk apa diangkat? Untuk menghindarkan gangguan kepada kaum muslimin. Akhirnya dengan Islam terganggu sedikna batuno. Maka orang ini dapat dia pahala. Sekedar nyedik batu. Nyedik batu niki ibadah kena nyedik batu. Ndek ibadah perbuatan biasa di ngangkat batu. Tapi begitu niatnya ngangkat ini agar orang tidak terganggu, itu niatnya, maka ngangkat batunya ini berbuah apa? Pahala. Mana sekedar ngangkat batu, mana dia ibadah, dia pahala ngangkat batu. Ngangkat batu akhirnya tersakiti orang pahala. Ngangkat batu kadu melentong pauk dengan ngombe yang kuning pahala ke dosa pada ngangkat batu nih lagu lain niatnya ngangkat batu kadu melentong dengan kan dosa jadi ini atau batu belik ngono ini belikna lah lumayan ini jadi pondasi balik ngono jauhna uli ada yang balik kadu miak pondasi pahala jadinya tidak kenapa karena nggak ada niat bagus itu. Kalau ada niat bagus tadi tidak terganggu kaum muslimin, nanti kena pahala jadi. Berarti di sini perlu ada niat. Demikian pula dengan beludah tadi, dia beludah akhirnya masjid kotor. Itu jadi niatnya, maka itu menjadi dosa. Ya. Lagu misal dia beludah karena terpaksa dia beludah. Ambil contoh dengan terpaksa beludah ini. Misal dia berbuka, misalnya masjid bukber misal. Begitu makan kurma, dengarnya suara dengan wah azan akan kurma. Ternyata dia azan ini terahim ternyata. Sedangkan kurma ini sudah di mulutnya ini. Apa yang harus dia lakukan? Harus dikeluarkan itu karena belum waktunya dia makan. Harus nusubulang ya. Berludahlah dia di masjid. Ludah marah ini ngumbe hukum ini haram atau wajib? Bukan boleh, wajib justru ini. Harus dia berludah. Kenapa? Karena kalau tidak puasanya akan apa? Rusak puasa. Nah ini sama-sama berludah, tapi beda dia dapatnya ada dapat dosa, ada dapat pahala. Apa tempat pembedanya? Niatnya. Pada ngangkat batu. Sekek mau pahala, sekek mau dosa pada ngangkat batu. Mbe tok bedanya niatnya tok beda. Sekek ngangkat batu akendak dengan Islam terganggu, sekek ngangkat batu kadu melentong pauk dengan dosa koyo mau. Jelas ya niki para jamaah? Taib. Nah, jadi di sini dari mengangkat batu saja bisa dapat pahala. Tergantung kemudian niatnya. Hadis niki sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makin kita baca beberapa faedah di sini dituliskan kita oleh Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala. Beliau niki salah satu murid senior dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Pertama, faedah pertama dari hadis ini kata beliau, itla'ullahi subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala a'mali ummatihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan
menampakkan perbuatan-perbuatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tahunya apa pegawai si Nabi itu. Karena dialah Allah yang menampakkannya, memperlihatkannya, menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dari sini bisa kita bilang Nabi ente nenau gaib ke? Apakah Nabi ente nenau gaib? Tidak tentu. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib melalui wahyu yang dikabarkan dia oleh Allah. Kalau pada asalnya beliau nggak tahu gaib. La ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Denara nenau gaib le langit maupun le bumi melainkan hanya Allah. Munara dengan makin ngaku nenau gaib di tekanggo sadu. Mun tasadu subul itu dengan Islam. Kita kanggo sadu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Sei datengin tukang ramal, terus ketuanna tukang ramal ini sesuatu, maka ndekna terima salatna 40 hari. Wa man ata kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal terus saduna ka tukang ramal nu, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nengkeluwe WA, luwe le SMS, luwe le medsos, ramalan-ramalan bintang. Epe lahir le bintang Gemini, ginengane asramampe, ginengane asrama, ginengane asmarampe, ginengane rezekimpe, ginengane macam-macam. Dikanggo sadu. Mun tasadu maka keluar kita dari Islam. Nah, Nabi kita di sini sallallahu alaihi wasallam dia tahu karena diperlihatkan kepada dia. Ya, sebagian gaib diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya layak kan itu mun tekelangan sempi tuan guruno datengin teh. Denengeun oke layak. Harusnya mun tekelangan sempi mbe taning polisi taning, kepala desa taning. Tengen yang tolong lepe tayang itu. Lagu kadang-kadang kendaitan ya, ngenteng. Hati-hati ini bantuan dari syaitan untuk merusak akidah kaum muslimin. Onya. Karena dinarak nanau gaib melainkan hanya Allah. Baik, kita kembali. Faedah yang kedua, al-a'mal al-hasanah kullu amalin fihi khairun wa indaqqa wa jalla. Yang namanya perbuatan baik itu adalah semua perbuatan yang bagus, entah dia sedikit maupun dia banyak. Seluruh perbuatan bagus, entah dia sedikit maupun dia banyak, maka itu namanya perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Wasayyi'atu, dan perbuatan buruk itu adalah allati fiha syarrun, semua perbuatan yang jelek. Wa in daqqa wa in jalla, walaupun dia sedikit apalagi dia banyak. Sekedih doang bagus wah atau buruk wah. Jadi dia mesti siaran buruk nelue keburukan, buruk dia mesti. Dah karena sekedih. Kalau dia mendatangkan keburukan maka buruk sudah itu.
Kebaikan juga demikian, dak akan sekedi datangna kebagusan. Kalau dia akan ada kebagusannya maka itu kebaikan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan sebesar zarrah, maka nanti akan dia lihat itu di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan keburukan sebesar zarrah, maka dia akan lihat itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan sahabat Ibnu Abbas memasukkan tangannya ke debu kerepuk. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan meniup debu yang ada di tangannya itu ditiup. Ngono. Debu tertiup le umante ini ngumbean kun debu no. Ngkelep debu. Begitu berterbangan debu itu beliau mengatakan kullu wahidin min haula mithqala dzarrah. Setiap satu biji dari debu yang terbang ini itulah dia yang namanya mithqala dzarrah kata beliau. Setiap biji lengan kerpuk ini orang dzarrah. Enteng amalan kebaikan sebele ino ginteng kita ya laun. Ngamalang keburukan sebele ino ginteng kita ya laun di hadapan Allah. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan sekecil itu akan ditimbang di timbangan Allah. Gina nimbangin. Sebiji kerpuk nengke ente timbang le timbangan dunia ini. Nggeruit ke timbangan no. Nggak nggeruit dia tuh bisa nimbangan nengke le dunia. Di akhirat nanti itu ditimbang itu. Saking detailnya timbangan Allah Subhanahu wa taala. Angka kebaikan ini sekecil-kecilnya jangan diremehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu melipat gandakan kebaikan itu. Ya, dan dia Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kecil lagu ikhlas itu ini ya ble jarina laun. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kebaikan banyak pintunya dan sekecil-kecil kebaikan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, hadis ini menganjurkan kita al-iktsaru min a'malil khair. Hendaklah manusia itu memperbanyak amalan kebaikan. Karena pintu kebaikan ini banyak. Hendaklah kita memperbanyak kebaikan. Terutama di akhir-akhir usia para jamaah. Bab yang kita baca ini bab ke-13. Bab ke-12, bab sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi di babnya itu mengatakan babun al-hathu 'alal izdiyad minal khair fi awakhiril umri, kata beliau. Bab anjuran memperbanyak pahala di akhir-akhir usia. Suruh kita memperbanyak pahala di akhir usia. Biaran akhir usia. Sebagian ulama kita mengatakan kalau sudah 40 tahun maka sudah di akhir usia itu. 40 tahun. Arak itu 40 tahun ini. Berrata-rata ini 40 ini. Makanya penduduk kota Madinah dahulu para salaf kalau sudah 40 tahun fokus di masjid wah. Yatafarraguna lil ibadah ngan Imam Nawawi. Mereka mengosongkan diri fokus beribadah. Mun wa 40 tahun. Mun itu kan justru pas 40 tahun no namai dunia no. Dia nengen oke. Tono tok temalet merari mali. Tono tok temalet niat bali. Tono tok temalet beli bangket. Le saat 40 itu. Tono tok temalet menjabat. Kalau dulu para salam 40 tahun mengosongkan diri, fokus le masjid. Sebagian mengatakan akhir usia itu adalah 60 tahun.
Kalau sudah usia 60 tahun, segera perbanyak kebaikan. Kenapa perbanyak kebaikan di akhir usia? Al-Imam Syekh Al-Utsaimin beliau mengatakan annal madara fi akhiril umri, kata beliau. Karena kesimpulan hidup ini ada pada akhir usia. Yaitu kesimpulan hidup ini. Mana bagus hidup tali akhir itu, maka seluruh hidup kita ini kesimpulannya bagus. Lagu mana buruk kehidupan tali akhir rino, maka kesimpulan kehidupan kita ini dia apa? Dia buruk. Sehingga perbanyaklah pahala di akhir usia agar kita husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti kesimpulan hidupnya apa? Dia bagus ini. Siwah arak rese-rese gin jari Pak Camat, Bu Camat ini. Sila segera persiapan memperbanyak kebaikan. Dan semua juga tentunya, karena bajang yang menjamin panjang umur. Ya, bisa juga meninggal dalam kondisi muda. Intinya yang ketiga ini anjuran agar kita memperbanyak amalan. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, al-hathu ala fi'li ma yanfa'un nas. Hadis ini menganjurkan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Apapun itu. Para baru nyedik batu, ini kan bermanfaat bagi manusia. Silakan lakukan. Apalagi ngajar dengan Al-Quran, ngajar dengan bahasa Arab, ngajar dengan ilmu, luar biasa. Hadis ini menganjurkan kita memberi manfaat kepada manusia, wa yajliba lahum maslahah, dan memberikan manusia itu maslahat. Wal bu'du an kulli ma yadurru bihim wa yusabbibu lahum mafsadah. Dan hadis ini menganjurkan kita untuk menjauhkan hal-hal yang memudarati mereka, memudarati manusia. Anjuran ya untuk jauhan hal-hal yang mudarat. Bantu dia untuk menghindari hal-hal yang bisa memudarati dia. Dan ini semuanya pahala ini. Diajaknya ninggalang hal mudarat. Atau EP sendiri tinggalang si mudarat ini. Mau itu pahala. Apa contohnya mudarat para jamaah? Nabi contohnya mudarat. Apa itu? Main game, game online. La ilaha illallah. Apa manfaatnya main game online? Tidak ada manfaat. Ya, makanya Umar ibn al-Khattab dia pernah mengatakan mali arakum sabahlala. Atau di riwayat lain beliau mengatakan inilah akrahu an arakum sabahlala la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Saya benci melihat kalian sabahlalan. Apa sabahlalan itu? Dia melakukan hal yang enggak ada manfaatnya. Tidak di perbuatan dunia, tidak pula di perbuatan akhirat. Maaf, mereka main tindak. Tuh apa main ini? Main tindak. Apa ke manfaatnya? Kan dia nara jeder, kan dia nara manfaatnya. Tidak ada manfaat di dunia, tidak ada pula manfaat di akhirat. Dibenci. Umar membencinya. Lagu mau olahraga ngambil ngene. Ara manfaatnya ke? Ya, bersepeda, berenang. Ya, ada manfaatnya kalau ini. Ya, menguatkan otot dan lain sebagainya. Berarti ini masuk dia ke hal-hal dunia. Nah, ini kalau diniatkan untuk ibadah tadi, subhanallah. Boleh jadi pahala para jamaah. Misal ini kan badan ini nikmat dari Allah. Badan nikmat dari Allah. Secara nikmat harus terjaga ya. Di antara cara menjaganya yaitu dengan cara berolahraga. Apalagi ini tenaga-tenaga muda. Kalau tidak disalurkan kepada hal yang positif, maka dia akan disalurkan kepada hal yang negatif. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nikah, beliau mengatakan hubungan suami istri
itu adalah sedekah. Hubungan suami istri. Ya. Hubungan suami istri ini dunia atau agama ini? Dunia ini pada marah mangan, pada marah nginem ini. Nikmat apa tidak nikmat? Nikmat. Tapi beliau mengatakan itu sedekah, itu pahala itu. Kaget agak sahabat. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, dengan datengin syahwat. Nah ini kayak mau pahala. Maka beliau mengatakan, ara'aita law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Nabi itu mengatakan, ngumbe pendapat en syahwat naino netuluk li hal si haram. Bukankah dia dapat dosa? Dosa tuh ndik menetuluk syahwat ini li hal yang haram. Dosa tuh ndik? Dosa berzina waliyadzubillah. Fakadzalika kata beliau, law wada'aha fi halal kana lahu ajr. Kalau dia letakkan pada hal yang halal, maka dia dapat pahala. Balung bajang no nganu dah. Balung bajang ini menetolok le haram ke duna bejudi, ke duna jagur dengan, ke duna pemalik ini balung-balung bajang ini, maka dia dapat dosa. Maka kalau balung bajang ini ditaruh di hal-hal yang halal, olahraga dia, bersepeda dia, renang dia, main bola dia, main bola soal ini. Ya, letakkan pada hal yang halal maka dia dapat pahala. Lagu ini nyata ngone ini. Cuman ulama kita mensyaratkan selama tidak ada dosa di dalam hal mubah itu. Dalam arti auratnya dia jaga di saat dia berolahraga. Kemudian tidak ada perjudian di sana, sholatnya dia jaga. Maka itu nanti bisa berbuah pahala. Nah intinya, ajak orang melakukan hal-hal yang maslahat dan ajak orang untuk meninggalkan hal-hal yang mudarat. Contoh mudarat apa ngempeng ruku. Ada yang kena ruku. Ya alhamdulillah. Baik. Jadi mengajak orang mengerjakan hal yang maslahat pahala. Mengajak orang meninggalkan hal yang mudarat itu juga bisa menjadi pahala. Niki faedah yang keempat. Kita ambil faedah yang kelima. Wa hazan wah niki. Baik. Terakhir wana para jamaah karena niki sudah waktunya. Faedah yang kelima, yang bagi ihtiramul masajidi wa tazyiniha wa tanzihiha 'anil qadhurat. Hadis ini menganjurkan kita menjaga kehormatan masjid. Masjid ini bangunan yang dihormati para jamaah. Makanya dia dinamakan Baitullah, rumahnya Allah. Karena ini bukan sekedar bangunan ini. Ini namara bangunan bali, ini namara bangunan kantor, bangunan kelas, ini bangunan masjid lain kelas. Nah. Makanya dinamakan dia Baitullah, rumah Allah ini. Sehingga ada hukum hakam khusus di sini. Le kantor, kanggo kita berdagang le kantor. Kanggo berdagang, le masjid kanggo kita berdagang. Ndek kanggo. Le kantor kanggo tengu memang barang hilang. Barangku hilang. Arak ke gita pe. Ngenteng anu. Ngumumang barang hilang kanggo le kantor. Le masjid kanggo ngumumang barang hilang ndek kanggo. Jadi bangunan masjid ini begitu dia jadi masjid, lain sudah ceritanya itu. Lain hukum hakamnya. Oleh karenanya perlu dihormati, jaga kehormatannya. Di antaranya adalah tanzihuha 'anil qadhurat. Jaga dia masjid ini dari kotoran. Dan arak kotoran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai seorang wanita yang selalu membersihkan masjidnya. Sangat dihargai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sopo jelo tiba-tiba dia niti dengan nina itu.
Yuh, ya sih biasanya puino. Sudah meninggal ya Rasulullah. Kaget Nabi. Kan DP badak aku. Kalau begitu tunjukkan saya kuburannya. Langsung ditunjukkan kepada beliau, langsung beliau sholat di kuburan wanita itu. Menunjukkan dia yang membersihkan masjid itu dihargai dia, dihormati dia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan besarnya pahala, ya, menjaga kebersihan dan kerapian masjid. Wal muhafadzatu ala adabiha, dan hendaklah di masjid, begitu kita masuk masjid kita jaga adab kita dalam masjid. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh mengganggu yang lain. Ya, angka anak-anak sidik man butatur ndak man julukah nanding masjid. Karena nanti akhirnya dia akan mendatangkan ya kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Apalagi kalau udah sampai kada hajat le mihrab, nah repot itu. Kalau dia belum bisa diatur, usianya baru 3 tahun, 4 tahun berari ketuk-ketik, tiba-tiba tene tono kada hajat kan repot itu. Arak ke sing ngenu, ini ke ngenu kira-kira kanak nu. Ini yang ngenu, ini. Apalagi ini permada ini berdua-empe nih, Masya Allah. Tiba-tiba tene tono kan repot. Batal sholat selapuan teh payu. Dia sujadah imam tono misal kan. Mula itu bersiang selapuan buat ini sholat malik. Ya, oleh karenanya hendaklah kita hati-hati, kita hormati masjid niki, jangan sampai ada kotoran, kemudian jaga adab di saat kita berada di dalam masjid, karena ini bangunan terhormat, bahkan dinamakan dia sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Bukan ke berumah berarti di sini deh. Maksudnya Baitullah yaitu sebagai penghormatan dan pengagungan kepada bangunan ini. Karena dia dijadikan sebagai masjid. Nah niki dia 5 faedah yang bisa kita baca dari hadits niki. Tentunya banyak faedah-faedah di sana, ya, tapi tidak cukup waktu untuk kita baca semua faedah. Mudah-mudahan yang kita baca niki bisa dipahami, munarak sindik mandep pahamin bebau bareh teketuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan juga sila. Kama sallaita ala Ibrahim barik ala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati silata wal fadilah ba'atha. Baik. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah.
Ada berapa pertanyaan nih? Atau sangarak sih langsung dulu. Harak ki. Fadal, Pak. Hmm. Baik. Ini luar biasa ini. Jeli sekali ini. Kalau kita menyingkirkan gangguan di jalanan, kan dapat kita pahala. Tapi sekarang kita lihat gangguan itu, cuman kita nggak mau menyingkirkannya. Mau kita dosa. Maka jawabannya kita bilang kembali kepada isi hatinya lagi. Kembali kepada niatnya Malik. Kalau dia tidak menyingkirkannya karena dia tidak ada waktu, dia sedang misalkan sakit atau apa, tidak bisa dia menyingkirkannya, sehingga dia tidak menyingkirkannya, maka ini dia tidak dapat pahala, tidak pula dapat dosa. Lagu kalau dia tidak menyingkirkannya dengan mengatakan alur be akan arah kedampes. Nah ini baru niatnya kan buruk berarti ini. Alur be. Apalagi nangka arah kamera shooting ngono tengah ti si kedampes. Berarti kan niatnya buruk ini. Nah kalau buruk niatnya maka dosa dapatnya orang ini yang tidak menyingkirkannya. Walaupun nggak dia yang menaruhnya. Karena marangone ini kembali kepada niat ini. Kembali kepada niat. Kalau dia tidak menyingkirkannya karena dia nggak ada waktu, karena dia kurang sehat, karena dia tidak mampu, maka nggak dapat pahala, tidak juga dapat dosa. Lagu munde na singkirang ya, karena ia melihat kita dengan celaka, maka orang ini dapat dia dosa. Nah orang kata ngone niat ini penting. Niat ini bisa merubah perbuatan mubah menjadi pahala. Niat bisa merubah perbuatan mubah menjadi pahala. Kayak tadi itu contohnya misal berhubungan suami istri ini mubah. Begitu diniatkan dia agar dia terbebaskan dari perbuatan yang haram, maka dia berbuah apa? Pahala. Ya, nyingkirkan batu juga demikian. Niatnya ngono bagus, maka dia akan berbuah pahala. Jadi niat ini luar biasa pentingnya para jamaah. Tercekat-cekat ngatur niat kah? Ya, karena niat ini menentukan kita dapat pahala atau sebaliknya kita dapat dosa. Berarti tergantung niat. Ya, tergantung niat. Wallahu taala a'lam. Fadhal. Nggih. La ilaha illallah. Pas te salat dunia nudang pikirang tekah. Allahu akbar. Jagung nu aning. Jagung sekendang ku ngombe jangan. Ya atau sebieun atau dagangan no. Sehingga sampai kadang-kadang lupa tuh pira rakaat salatin lupa itu. Arak kesingeuna para jamaah. Duit cenah. Dan kadang-kadang bahkan sebaliknya pas ndek teu salat nu lelah eta meta kunci motor be kunci dong eta. Pas takbir Allahu akbar one tona kunci dong eta ngana. Kenditan kunci nu pas teu salat. Ini cekatna syaitan eta. Karena pahala salat tergantung kekhusyuan seseorang. Serena khusyuk, serena fokus di dalam salat ini, maka sere beli pahalana. Sere ndek na fokus, sere sekedi pahalana. Jadi nilai salat tergantung kefokusannya membaca, kefokusannya bergerak. Dan salat niki seolah-olah kita bermunajat dengan Allah, berbincang dengan Allah. Ya salat niki seolah berbincang dengan Allah. Sekarang kepada manusia saja, le saat berbincang
Dengan si tejak teh berbincang ini ternyata pikirannya macam-macam. Atau sambil ngeraos kence itu ngono, sambil nang HP ngeraos. Liu HP, ya bareh ke PT pin. Itu le sedina ngono. Lagu ya HP kaduna kadekangna HP no. Le saat ngeraos kence ieu. Ngombe kira-kira perasaan teh ngeraos kence ieu. Ngombe perasaan teh kan dia hargain jama itu ini yang ngenteng. Dia tedeman gini ngerawas kence bilin teh bahkan. Ini kepada manusia saja begitu dia. Karena pikirannya itu tidak kepada yang diajak berbicara, lain yang pikiran. Maka bagaimana kalau kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, makanya nilai salat seseorang itu tergantung kekhusyuannya di dalam salat. Ndenara khusyuk sama sekali, maka nol nilai salat. Nol. Diterima memang, selesai tugasnya, kewajibannya dari salat selesai, lagu nilainya nol. Pada marah dengan si ulangan no, kan Pak Guru soalnya. Ya, hasil ulangannya diterima sama pengawas, lagu nilainya pira nol nilai ulangan. Selesai kewajiban dia ulangan, selesai ulangan wah ya. Lagu pira nilainya nol. Salat yang tidak ada khusyuknya ngenoen dah. Gugur kewajiban salatnya, lagu gombas nilai salat. Nol nilainya. Ya, nah oleh karenanya sila para jamaah dalam salat ini kita berusaha. Apalagi salat ini kewajiban terpenting setelah dua kalimat syahadat, setelah tauhid. Setelah tauhid yang terpenting apa? Salat. Kalau salat ini sudah bagus, maka akan bagus seluruh amalan yang lain. Li akhirat si pertama kali negin teketuanang salat ini. Kalau sudah bagus salat ini, gina bagus yang lain. Saking pentingnya salat, dia satu-satunya ibadah yang disyariatkan di langit, di atas. Selain salat, di bawah semuanya itu. Ya, ini menunjukkan keagungan yang namanya salat. Ya, kemudian salat ini satu-satunya amalan badan. Yang katanya para sebagian ulama mengatakan sei ninggalangnya subul dengan Islam. Yang lainnya tidak sampai seperti itu. Maka dengan sininggalang salat diperselisihkan keislamannya. Islam apa ndi? Islam apa ndi? Tapi seandainya kata hukum Islam tegak di sebuah negara, arah ndek milih salat, Islam dia milih salat, dipenggal dia. Hukumannya itu. Sebagian mengatakan dia dipenggal karena dia kafir, murtad. Isi kedua, dia dipenggal karena memang yang nggak mau salat itu hukumannya apa? Dipenggal. Saking pentingnya nama salat ini. Kemudian salat dia tali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salat niki tempat berdoa, tempat ngendeng tipe Allah lengan takbir sampai de salam. Tok de berdoa ngendeng tipe Allah. Karena dia tali paling kuat kita kepada Allah. Nabi teu munara masalah langsung dia ke salat. Munara masalah menimpa dia langsung dia salat. Di sana dia minta dalam salat. Karena itu tali paling kokohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan salat. Oleh karena kalau kita tahu ini tentang rahasia salat niki, maka kita akan berusaha menjaganya sebagus mungkin yang namanya salat. Dan di antara hal-hal yang menjaga kekhusyuan yaitu sebelum kita salat siap-siap dengan pakaian yang bagus, kondisi yang bagus, arak persiapan, yang po arak jeda antara azan ke cekomat. Begitu azan mulai kita siap-siap agar mendatanginya dalam kondisi terbaik karena akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selama jalan dia ada pikiran lain yang dia pikirkan hanya salat selama jalan. Angka murid-murid Syekh Al-Utsaimin di antara cerita mereka kalau azan terus ketemu sama Syekh Al-Utsaimin di jalan, dia betajak yang ngeraos. Dia negin nyapa EP.
Dia kalau sudah azan, berangkat ke tempat sholat, diem, nunduk terus sampai ke pintu masjid. Lagu barah begitu selesai sholat, tonok pete dengan si nyapa yang ngonek. Mana fulan, ada apa tadi? Menunjukkan beliau mau berangkat ke masjid dengan balik. Ini tidak ada pikiran lain, melainkan hanya sholat itu saja. Mau kan kadang-kadang, sambilan tenguan tengiuk bebek no. Ngenteng jauh itu makanan bebek sambil sholat. Atau ngiuk empak. Harusnya dari rumah hanya sholat yang dipikir. Karena itu bisa membantu kekhusyuan. Kemudian hendak kemaksiatan para jamaah. Ini sangat besar efeknya kepada kekhusyuan. Kalau masih banyak maksiat kita, jangan harap bisa khusyuk di dalam sholat. Ya, karena sholat itu sendiri akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengumbe baik menemasyara keji dan mungkar di kita. Gak mungkin sholat kita akan sempurna. Makanya maksiat ini diantara sebab orang tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Ini beberapa hal ini. Kita bahas masalah sholat aja luar biasa. Hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam sholat. Tapi ini sekedar saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, Pak. Apakah niat berpengaruh besar dalam lisan dan akhlak? Mungkin maksudnya adalah akidah, maksud pendek, iman, niat. Jadi niat itu maksudnya adalah tujuan. Niat itu artinya tujuan. Berpengaruh ke dia dalam lisan dan perbuatan. Wallahu ta'ala a'lam ya, mungkin maksudnya di sana adalah keikhlasan mungkin. Keikhlasan, keimanan, ya, keikhlasan dalam berbuat, ketulusan, tentunya sangat berpengaruh ke ucapan. Sangat berpengaruh ke perbuatan tingkah laku. Ya, contohnya misalkan Al-Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau di saat menulis kitab Al-Muwatta, kitab beliau namanya Al-Muwatta. Imam Malik ditanya sama muridnya, wahai Imam, banyak sudah ulama-ulama nulis Al-Muwatta, Al-Muwatta'at, banyak sudah orang nulis Muwatta. Kenapa engkau kok perlu ikut-ikutan nulis? Cukup pangwah diri ngadu siara no. Apa kata Imam Malik? Beliau mengatakan, maka nalillahi yabqa, kata beliau. Apa yang dilakukan karena Allah, maka itu akan kekal. Itu akan abadi. Itu akan berkesinambungan. Ini menunjukkan niat seseorang itu akan berefek kepada perbuatannya. Begitu dia bagus niatnya, bagus tujuannya, maka perbuatannya juga akan bagus, akan maksimal dia melakukannya. Lagu mun angen setengah-setengah, keikhlasannya setengah-setengah, maka kualitas perbuatannya juga akan setengah-setengah. Makanya sekarang ini Muwatta yang kekal dengan tengano yang terus-menerus dibaca oleh orang, Muwatta Imam Malik sampai sekarang. Sama seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang menulis kitab Arba'in, jutaan ulama nulis kitab Arba'in. Arba'in hadis, 40 hadis dalam ini, 40 hadis dalam itu, 40 hadis dalam macam-macam. Jutaan ulama sampai hari ini ada nulis Arba'in. Tapi kalau sekarang orang menyebut Arba'in, hadis 40, pasti pikiran orang kepada Arba'in An-Nawawiyah, pasti itu. Padahal jutaan orang menulis tentang 40 hadis. Ya, ulama kita mengatakan ini mungkin rahasianya keikhlasan Imam An-Nawawi di dalam menulis kitab Al-Arba'in. Demikian pula dengan Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang membahas masalah motivasi, masalah ancaman, luwe tulisi para ulama. Tapi kitab Targhib wa Tarhib yang hampir seluruh masjid dibaca, ini kitab Riyadhus Shalihin.
Hanya ulama kita mengatakan ini mungkin rahasianya karena keikhlasan penulisnya. Padahal enggak 40-an tahun usia Imam Nawawi. Tapi subhanallah yang diwariskan kepada kita sangat banyak. Ya, mungkin itu karena keikhlasannya. Maka ini mau ikhlas dengan tulus dengan begawean, maka perbuatannya juga akan bagus, maksimal dia. Nah, mungkin itu yang antum maksud. Ya, jadi keikhlasan ini sangat berpengaruh dia kepada ucapan, kepada perbuatan. Semakin dia ikhlas, maka kualitas perbuatannya itu akan semakin bagus dia. Ibadah juga demikian. Semakin ikhlas dia dalam beribadah, maka pahalanya akan semakin besar. Sedikit bahkan ibadahnya sedikit, lagu ikhlas jauh lebih besar pahalanya daripada banyak amalannya tapi tidak ikhlas. Maka dikatakan wa kam min amalin qalilin tukabbiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang sedikit tapi jadi besar gara-gara niatnya. Wa kam min amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar kecil pahalanya gara-gara niatnya. Niat ini makanya sangat mempengaruhi dia. Kepada cekat-cekat kan ngatur niat para jamaah. Ya, dan selalu dijaga hati niki. Ya, ndak jangkan merusak amalan yang besar yang sudah kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Keluwe ini Masya Allah. 5 ini ke jana. Bejengkahna ke. Bejulu ini. Baik, pertama dikatakan mengapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Fitnah yang dimaksud dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah fitnah syirik. Fitnah yang dimaksud di sana apa? Syirik. Ya, nah, fitnah atau syirik ini dia itu lebih besar daripada pembunuhan. Dosa syirik lebih besar daripada dosa membunuh. Ya. Syirik, dosa syirik, dia lebih belik dengan nggawe syirik atau dengan nyemate? Syirik lebih besar. Makanya fitnah yang dimaksud di sana adalah kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Kalau kesyirikan tentunya jelas ini dia dosanya lebih besar daripada membunuh. Dan dosa riba lebih berat daripada dosa zina. Kenapa demikian? Karena kalau zina itu yang merasakan efeknya itu hanya si pelaku zina dan keluarga pelaku. Enggak merasakan efeknya. Adapun kalau riba, ini efeknya dirasakan oleh seluruh penduduk negara itu. Yang akan merasakan efek daripada riba. Di antara efek riba adalah hilangnya nilai uang. Kepeng nu hilang ajina. Ya. Makanya kita sekarang di sini lah, ingat yang tahun 96 97 700 rupiah ajin bensin no. Nengen oke, seliter 700 rupiah ajin bensin. Nengke bensin yang sama pira ajin 7.000 ajin, 10 kali lipat tayakan. Ada apa? Apa yang masalah ini? Uangnya hilang harganya. Kenapa dia hilang harga uang? Gara-gara riba. Karena hari itu yang dihitung, jelunu. Engke kayak yang teh 1 juta, jema karing 10 tahun 10 juta jarina. Ngana. Jarak yang ngitung kepeng. Tapi yang dihitung hari. Nah, ini merusak harga jadinya. Nah, sekarang harga uang yang rusak ini yang mendapatkan mudaratnya siapa? Pelaku riba saja atau seluruh masyarakat? Seluruh kita kena dampak. Oleh karenanya riba ini dosanya lebih besar daripada dosa zina. Karena dampak riba lebih besar daripada dampak zina itu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ada perbedaan nerakanya orang kafir dengan nerakanya orang Islam? Wallahu ta'ala a'lam ya. Tapi nerakanya orang kafir dia kekal di neraka itu. Adapun orang Islam dia tidak kekal di dalam neraka itu. Wallahu a'lam apakah dia sama atau beda. Ya, tapi secara zahir ayat wallahu a'lam sama dia. Beda ya, cuman dengan kafir kekal dia di sana, orang Islam
keluar dia di sana. Wallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau sholat jenazah pada orang yang masih berhutang. Lalu bagaimana kalau ada jemaah yang tidak sholat dan banyak yang meninggalkan hutang? Jemaah tenengke ini berotang, ya mati dalam kondisi luwe otang, ne? Bahkan endah ya ndekna sholat. Bolehkah kita sholat jenazah atas mereka? Boleh, jawabannya boleh. Selama dia muslim, maka dia punya hak yang mati itu untuk kita sholatin. Hakul muslim alal muslim khamsun. Di antara hak dengan Islam, tiba Islam sila 5. Di antara haknya ittiba'ul janaiz, ikuti jenazahnya, itu di antara hak. Makanya menyolati saudara muslim itu haknya dia atas kita, kewajiban kita kepada dia. Selama dia muslim. Lagu kena binte ini di nolak nyolatin dengan si berotang ngumbi yang kuna, itu adalah tokoh kaum muslimin. Orang yang ditokohkan dendek nesolat sebagai bentuk peringatan kepada si pelaku maksiat. Sehingga nanti begitu dia tahu tokoh ini nggak mau menyolatinya, takut dengan si gawe maksiat. No. Astaga ini nesolatin aku laun. Ngene isi tokoh ini. Ya, nah beliau sallallahu alaihi wasallam sangat ditokohkan. Sangat rugi orang kalau beliau tidak menyolati jenazahnya, rugi sekali orang. Ya, makanya orang-orang yang berhutang nggak mau disolati sebagai peringatan bagi yang hidup dan dia masih punya hutang agar segera bayar hutang. Karena konsekuensinya kalau dia mati, nah binte orang tokoh, nah binte tidak akan menyolati mereka yang berhutang. Nah bagi tokoh yang ditokohkan, yang sangat diharapkan kehadirannya pas ada yang meninggal, boleh dia tidak hadir untuk memberi pelajaran kepada yang masih hidup. Lagu mundek terjadi tokoh je benda ke? Atau sang selapuan pe tokoh ruan ini. Masyarakat tokoh sura laga. Selaku jadi tokoh soalnya kan. Kalau kita bukan tokoh jangan. Karena tidak ada efeknya. Sedangkan ini menyolat ini kewajiban ini. Mundara nyolatinnya selapuan teh berdosa. Selapuan teh berdosa. Ya, soal menyolatinya itu kewajiban. Kalau kita bukan tokoh, atau mungkin kita tokoh, tapi tidak ada efek. Seandainya kata dia sholatin, tidak ada efek. Maka wajib kita datang menyolatinya. Ini beliau tidak menyolati, karena beliau adalah tokoh, dan kalau beliau tidak sholat, efeknya sangat besar. Ya, itu akan menjadi pelajaran bagi mereka-mereka yang masih hidup. Ya, jelas ya, insya Allah ya, para jamaah, alhamdulillah. Jadi beliau tidak sholat karena beliau tokoh. Nah, bagi yang tidak tokoh, tahu batu rutinnya berotang, tetap datang. Ya, karena tidak ada efeknya kalau kita tidak mendatanginya. Wallahu taala alam. Saya punya teman yang sangat perokok. Apa kena sangat perokok ini? Kecanduan. Setiap datang ke rumah, pertanyaan, bersalahkah saya melarang dia datang? Melarang dia datang. Atau memutus persahabatan dengan mereka. Sebab saya khawatir dengan perilaku tersebut bisa menular. Jadi seorang muslim tidak boleh dia tidak bersapaan kepada muslim yang lain. La yahillu li muslimin an yahjura akhah fauqa thalath. Dia halal dengan muslim dia bersapaan. Lebih dari 3 hari dia halal. Maka bersapaan tetap bersapaan. Seburuk-buruknya dia selama dia muslim tetap bersapaan. Yang kita dilarang itu menjadikannya sebagai sahabat. Bahasa nengke bestie. Ya, apa bahasa surah lagana bestie? Sahabat. Batur kantet. Yang kita curhat sama dia, kita jalan sama dia, muntesapar ya kancan terlalu musafir, muntapen ya kancan, ini sahabat ini namanya. Nah, orang-orang buruk akhlaknya enggak ya jadi sahabat, jangan. Tapi untuk menegurnya bersapaan harus bersapaan, ditekanggung dia bersapaan.
Badi tita lelangan assalamualaikum pi aning be ini sehat ke pe ngana misalkan ngumbe kondisi keluarga. Sekedar semenit 2 menit yang pamit deh lalu selesai sudah. Sekedar menunjukkan kita ini bersapaan. Yang kita dilarang menjadikannya sahabat. Kita minta pendapatnya dia, kemana-mana kita jalan sama-sama. Ini jangan sama orang buruk. Kenapa? Karena sahabat itu as-sahib sahib kata orang Arab. Sahabat itu akan menarik, ngawek. Mun bagus sahabatnya awekna teu aning si bagus. Mun buruk sahabatnya awekna teu aning tempat yang buruk. Sahabat girang ngerokok gitu milu ngerokok. Sahabat girang main judi gitu milu main judi sih. Sahabat girang apa malik beriba gitu milu beriba sih. Ya, jadi dalam memilih sahabat ini harus pilih yang bagus. Adapun bersapaan wajib bersapaan kepada semua kaum muslimin. Nah, datang yang ning balik ngombe yang kuni nih. Besekedar sah. Hadapi dia sekedar. Ada apa ini? Ngenos. Ada kebutuhan apa? Nah, selesai kebutuhannya, maaf nih kita ada kegiatan nih, ngentes. Ya, jangan akhirnya menjadi tempat curhat bareh sahabat. Besenengke ya minta dia pulang secara halus. Setelah dia menyelesaikan kebutuhannya, minta dia pulang secara halus. Tapi jangan sampai diusir lalu tono, karena jangan. Ya, minta dia pulang secara halus. Wallahu ta'ala. Untuk menjaga saling sapa itu maksudnya. Jangan gara-gara diusir akhirnya tidak mau saling sapa. Wallahu ta'ala. Apa yang kita harus lakukan bila ada keluarga yang meninggal? Adakah acara-acara disunnahkan untuk si mayit? Kalau ada keluarga kita meninggal si mayit, ya, maka pertama besarkan hatinya. Ya, kita katakan kepadanya innalillahi ma akhadha. Yang diambil ini adalah punya Allah. Walahu ma a'ta. Yang ada sekarang tersisa di side ini juga ini milik Allah. Wa kullu syai'in indahu biqadarin musamma, bi ajalin musamma. Semua yang ada pada side ini sudah ada durasinya, sudah ada. Ya, makanya kalau dia diambil fal tasbir wal tahtasib. Sabarkah dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Besarkan hatinya terhadap musibah itu dan ingatkan dia agar dengan musibah ini dia mengambil pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Besarkan hatinya. Kemudian yang kedua, bantu dia dari sisi harta. Makanya Nabi kita mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu atahu ma yushdiluhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatkan keluarga Ja'far ini makanan karena dia sedang didatangi oleh sesuatu yang menyibukkannya. Kajuangi makanan. Kadang-kadang kan mau nemu musibah dan milih mangan. Saking sibuknya dengan musibah itu. Maka kita buatkan dia makanan. Enggak justru ya suruh mia angin itu makanan, jangan. Itu yang angin makanan. Silakan makan, Pak. Atau nengke itu kan dia telah ngadu makanan amplop kadun tengna besila. Barahia dengan amplop itu dia beli makanan terus. Silakan bagus dan. Ya, nah ini diantara hal-hal yang bisa kita lakukan di keluarga kita yang terkena musibah meninggal dunia. Kemudian kalau kita bisa mengurusi jenazahnya, kita mandikan dia, kita kapani dia, kita bawa dia ke masjid untuk disolati, ya kemudian kita kuburkan dia, maka ini tentunya lebih bagus lagi. Niki dia ya tentang kewajiban terhadap saudara yang meninggal, dan niki dia para jamaah yang bisa kita baca pas jam balu ini alhamdulillah pas jamaah jamnya ini lebih kurang semenit jam balu. Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan, banyaknya pintu-pintu pahala niki bisa kita pahami bersama dan mudah-mudahan bisa menjadi amalan sehari-hari kita para jamaah. Ya, jadi gerak-gerik kita niki tergantung niat. Sila niatkan dia pahala sehingga apa yang kita lakukan selama kita hidup niki terus berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.